Halo semuanya, ini adalah video pertemuan ke-9 mata kuliah User Experience. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang Dynamic Panel Overview, Tab Control, Accordion Control, Flyout Menu, dan Auto Rotating Banner. Dynamic Panel adalah sebuah widget yang dapat diibaratkan menjadi wadah untuk menampung widget-widget lainnya. Salah satu ciri khas dari Dynamic Panel ialah memiliki minimal satu state atau halaman atau banyak state. Dynamic Panel dapat digunakan untuk membuat fitur Tab Control, Accordion Control, Flyout, Auto Rotating Banner, dan masih banyak lagi. Dynamic Panel memiliki 4 special properties. Yang pertama, terdapat fit to content. Ketika kita mengatur Dynamic Panel menjadi fit to content, maka hal tersebut secara otomatis akan mengubah ukuran lebar dan tinggi Dynamic Panel agar sesuai dengan widget yang ada di dalamnya. Pengubahan ukuran ini terjadi ketika berganti panel state dengan ukuran yang berbeda dan ketika perubahan dilakukan pada widget yang terlihat. Fit to content akan dinonaktifkan secara otomatis jika kita mengubah ukuran Dynamic Panel secara manual. Yang kedua, terdapat scrolling. Kita dapat membuat konten Dynamic Panel dapat scrollable dengan membuat Dynamic Panel yang pertama lebih pendek atau lebih kecil dari konten pada state-nya. Hal itu akan menyembunyikan widget yang berada di luar batas Dynamic Panel sehingga scroll akan aktif. Kemudian, untuk mengaktifkan scroll, pilih salah satu opsi berikut pada scroll drop-down di bagian Style. Yang pertama, scroll as needed, lalu scroll vertikal, dan yang terakhir, scroll horizontal. Hal yang perlu diketahui bahwa Dynamic Panel hanya dapat diberi scroll pada web browser, dan style scroll bar-nya dikendalikan oleh browser itu sendiri. Yang ketiga, terdapat 100% white. Dynamic Panel 100% white digunakan untuk membuat warna atau gambar menjangkau lebar sepenuh ukuran browser window. Jika kita mengatur warna background atau gambar background untuk state pertama Dynamic Panel, lalu kita cek 100% white di bagian style, maka saat kita melihat prototipe di web browser kita, warna background atau gambar akan memperpanjang lebar penuh sesuai dengan window-nya. Jika kita mengubah ukuran window, lebar Dynamic Panel dan background-nya akan disesuaikan secara otomatis. Properti 100% white hanya mengubah ukuran Dynamic Panel itu sendiri. Widget yang ada di dalamnya tidak terpengaruh sama sekali. Yang terakhir, ada pintu browser. Pintu browser akan membuat Dynamic Panel tidak akan bergerak ketika halaman di-scroll. Biasanya, opsi ini digunakan untuk membuat hal-hal seperti header dan modal Windows yang selalu terlihat. Lalu, terdapat fitur Tab Control. Tab Control adalah sebuah fitur atau interaksi yang dapat dilakukan pada widget Dynamic Panel, di mana masing-masing tab yang dibuat akan memiliki tindakan dalam membentuk bagian tab yang dimilikinya. Fungsi dari Tab Control adalah untuk merancang menu dengan beberapa tab di dalamnya. Berikut adalah contoh dari Tab Control. Terlihat pada tab sinopsis akan menampilkan mengenai isi dari salah satu sinopsis film, dan pada tab review akan menampilkan review dari para pengguna. Lalu, terdapat Accordion Control. Accordion Control adalah interaksi yang berbentuk seperti alat musik accordion. Fungsi dari Accordion Control adalah untuk membuat menu yang dapat menurun ke bawah. Berikut adalah contoh bentuk dari Accordion Control dalam bagian Frequently Asking Question atau FAQ. Selanjutnya terdapat Flyout Menu. Flyout Menu merupakan salah satu contoh penggunaan Dynamic Panel. Fungsi dari Flyout Menu sendiri adalah untuk menampilkan submenu yang berada di menu utama. Berikut adalah contoh dari bentuk flyout menu, di mana ketika kita arahkan mouse ke dalam icon bars, maka akan muncul submenu seperti di gambar. Auto Rotating Banner adalah interaksi yang disediakan oleh halaman on-page load interaction yang merupakan gambar yang bergerak seperti slide. Fungsi dari Auto Rotating Banner adalah untuk membuat suatu galeri slideshow otomatis.
Berikut adalah contoh soal yang berjudul Mabels, di mana kita akan menerapkan penggunaan tab control dan auto rotating banner pada menu home, lalu accordion control pada submenu FAQ di menu about us, dan flyout menu pada header. Ini adalah halaman home yang nantinya kita menerapkan auto rotating banner untuk menampilkan slideshow dari promo-promo Mabels. Selain itu, kita juga akan menerapkan tab control pada bagian bawah untuk menampilkan koleksi terbaru dari Mabels dan pilihan pengguna. Lalu, kita juga akan membuat flyout menu pada header Mabels untuk menampilkan detail dari About Us. Selanjutnya, ini adalah submenu FAQ yang nantinya kita akan menerapkan accordion control untuk membuat list-list pertanyaan yang ada pada halaman FAQ. Setelah itu kita buka Axure, buat halaman yang tadi telah disebutkan. Jika sudah terbuat, klik 2 kali pada halaman home agar kanvas pada halaman home terbuka. Lalu yang pertama, kita akan membuat auto rotating banner. Di sini, kita perlu untuk mendrag widget dynamic panel, lalu sesuaikan ukurannya, dan beri nama auto rotating banner. Lalu kita klik widget dynamic panel. Di sini kita hanya memiliki satu state, dan kita perlu menambahkan menjadi 3 state. Jika sudah, klik state yang pertama dan masukkan widget image dengan cara mendragnya. Sesuaikan ukuran image. Lalu kita double klik untuk memasukkan gambar yang diinginkan. Jika sudah, kita pindah ke state yang kedua dan ulangi proses yang telah dilakukan pada state yang pertama. Lalu yang terakhir masukkan gambar pada state yang ketiga. Jika ketiga state sudah berisi gambar yang diinginkan, kita perlu menambahkan interaksi untuk membuat gambar tersebut menjadi slideshow. Di sini, kita tidak memberikan interaksi pada widget dynamic panel-nya, namun pada kanvas yang sedang aktif, yaitu halaman home, karena gambar akan bergerak seperti slide ketika kita memuat halaman tersebut. Di sini kita close, lalu kita klik kanvas pada halaman home, kita ke bagian interaction, pilih new interaction, lalu kita pilih interaksi page loaded. Untuk widget action-nya, kita pilih Set Panel State. Di sini, target widgetnya adalah Auto Rotating Banner. Untuk state yang harus kita pilih yaitu Next, supaya gambar dapat bergerak seperti slide. Bagian Wrap from last to first harus dicentang, agar ketika Dynamic Panel sudah mencapai gambar state 3, maka gambar tetap bergerak dan mengulang dari state yang pertama. Di sini untuk animasinya saya memilih slide left dan klik more option, lalu centang bagian yang ini. Untuk waktunya dapat kita ubah sesuai dengan keinginan, dan fungsinya agar gambar akan bergerak seperti slide sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan dan akan terus berulang. Lalu, fungsi delay di sini berfungsi untuk memberikan jeda sebentar ketika dynamic panel sudah sampai di gambar yang pertama. Jika sudah, maka kita klik OK. Lalu, dynamic panel tersebut sudah dapat bergerak seperti slide untuk menampilkan informasi mengenai promo-promo yang ada di Mabels. Selanjutnya, saya akan membuat flyout pada header Mabels untuk menampilkan detail dari menu About Us. Di sini kita klik button About Us, lalu kita drag widget primary button, sesuaikan ukurannya,
Lalu hapus keterangannya dan kita drag widget label. Kita dapat ubah ukuran fontnya dan mengubah warnanya menjadi putih. Lalu beri nama label history dan ubah keterangannya juga menjadi history. Jika sudah, untuk memberikan efek berbeda ketika tombol diklik, maka pilih mouse over style effect dan klik more style properties. Pada tab mouse over, ubah font color menjadi warna hitam. Lalu untuk fill color-nya dapat kita ubah menjadi warna biru. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita dapat mengcopy paste label history sebanyak 2 kali. Lalu, ubah namanya menjadi contact. Dan label yang ketiga kita ubah menjadi FAQ. Lalu, ubah keterangan label kedua menjadi contact us. Dan yang ketiga menjadi FAQ. Kemudian, widget yang telah dibuat diselect semuanya untuk dijadikan satu grup dan beri nama flyout. Lalu, kita set widgetnya menjadi hidden dengan mengklik kanan, lalu pilih set hidden. Jika sudah, kita akan memberikan interaksi pada button header About Us, di mana ketika mouse memasuki area button tersebut, untuk interaksinya kita pilih mouse enter, dan widget actionnya yaitu show or hide. Di sini, target widgetnya adalah grup yang telah kita buat yaitu flyout. Animasinya dapat kita tambahkan slide down, lalu pilih more option, dan klik none, maka akan muncul interaksi lainnya yang kita dapat pilih yaitu treat as flyout. Kemudian klik OK. Untuk membuktikannya, dapat kita preview terlebih dahulu. Jika gambar informasi dari Mabel sudah bergerak secara otomatis dalam bentuk slide, berarti auto-rotating banner yang sudah dibuat sudah benar. Kemudian, jika kita arahkan mouse pada button About Us, maka akan muncul subhalamannya, yaitu flyout. Ketika kita arahkan mouse-nya ke dalam subhalamannya, maka warnanya akan berubah. Di sini berarti auto rotating banner dan flyout sudah berhasil dibuat. Setelah itu kita buka Axure, dan di sini kita dapat langsung membuat tab control pada halaman home. Untuk membuat tab control, kita perlu menarik sebuah widget dynamic panel. Kita taruh di bagian bawah, dan kita sesuaikan ukurannya. Widget dynamic panel ini nantinya akan berisi gambar furnitur dari Mabels. Setelah itu kita juga memerlukan 2 widget tombol untuk digunakan sebagai tombol tabnya. Di sini untuk widget tombolnya saya memilih box. Sesuaikan ukurannya. Jika sudah menaruh 2 widget tombol ke dalam kanvas, jangan lupa untuk memberikan nama untuk setiap widgetnya. Untuk button yang pertama kita beri nama tab 1, lalu untuk button yang kedua kita beri nama tab 2. Jika sudah, isi button tab yang kedua dengan new collection. Jika tidak kelihatan, kita dapat melakukan zoom. Kita dapat atur ukurannya. Untuk tab yang kedua kita isi dengan People's Choice. Jangan lupa untuk mengatur ukurannya. Jika sudah,
Klik 2 kali pada widget Dynamic Panel, dan pastikan kita berada pada state yang pertama. Lalu, isi state yang pertama dengan gambar furniture. Lalu atur ukurannya. Jangan lupa untuk memberikan label. Dan kita berikan keterangan untuk gambarnya. Jika sudah, kita dapat mengcopy gambar dan label yang pertama. Dengan melakukan select, lalu kita copy dan kita melakukan paste untuk ditaruh di sebelah kanan gambar yang pertama. Setelah itu kita double klik untuk memasukkan gambar collection yang kedua. Jangan lupa untuk diubah, itu jam dinding. Dan kita tambahkan juga gambar yang ketiga. Di sini kita baru mengisi untuk state yang pertama. Dikarenakan kita memiliki 2 tombol tab, maka kita perlu menambahkan state yang kedua. Untuk menambahkan state yang kedua, kita perlu mengklik state yang pertama. Lalu kita pilih Add State, dan secara otomatis maka kita berada di state yang kedua. Untuk state yang kedua, isinya juga akan sama seperti state yang pertama, yaitu gambar furniture dari Mebels. Sehingga kita dapat mengcopy gambarnya dari state yang pertama. Lalu kita double klik, masukkan gambar People Choice yang pertama. Lalu kita beri kursi. Beginilah nantinya isi dari state yang kedua, di mana ada kursi, matras, rak serbaguna, dan sofa tidur. Jika sudah, kita dapat meng-close dynamic panel-nya. Supaya memudahkan kita untuk mencari widget-widget yang sudah kita buat, kita perlu memberikan nama untuk widget dynamic panel-nya. Kita berikan nama Tab Control. Setelah itu, kita perlu menambahkan interaksi untuk 2 button yang sudah kita buat, yaitu New Collection dan People Choice, di mana ketika kita mengklik New Collection, maka dia akan menampilkan state yang pertama, sedangkan ketika kita memilih People Choice, maka dia akan menampilkan state yang kedua. Di sini kita klik tab yang pertama, lalu pilih New Interaction, pilih Click or Tap, dan untuk memberikan widget action-nya, kita pilih Set Panel State. Di sini kita dapat memilih Dynamic Panel yang Tab Control. Jika sudah, pilih state-nya ke arah state yang pertama. Lalu untuk animasinya, kita pilih Slide Right. Jika sudah, lalu klik OK. Untuk tab yang kedua, kita juga perlu mengatur panel state-nya. Dan kita arahkan state-nya ke arah state yang kedua. Lalu kita pilih animasinya Slide Left, klik OK. Jika kita ingin menambahkan efek pada button, seperti ketika button diklik maka warna button akan menjadi lebih gelap, sehingga kita dapat membedakan antara button yang sudah diklik dan button yang belum diklik. Maka kita perlu menambahkan interaksi baru. Di sini kita klik button yang pertama, lalu pilih Mouse over Style Effect, kita pilih More Style Properties, dan kita pilih Selected. Di sini kita akan menambahkan style effect ketika kita memilih si New Collections, maka fill color dari buttonnya berubah menjadi warna abu-abu. Jika sudah, maka kita klik OK. Terus untuk yang People Choice juga sama. Jika sudah selesai mengatur style effect pada tab People Choice, maka di sini kita perlu untuk menambahkan widget action baru. Kita klik Click or Tap, lalu kita pilih Set Selected, dan kita pilih yang tab 1. Berarti ketika kita pilih tab yang pertama, maka set selected-nya akan true. Lalu tambahkan add targets untuk tab yang kedua. Ketika kita memilih tab yang pertama, maka tab 2-nya akan false. Jika sudah, kita klik OK. Untuk yang People Choice juga sama. Lalu tab 1-nya dibikin false, lalu tab 2-nya dibuat true. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita dapat preview. Ketika kita mengklik button People Choice, maka secara otomatis buttonnya akan berubah menjadi warna abu-abu.
Jika kita pilih New Collections, maka buttonnya akan berubah menjadi warna abu-abu. Dan di sini dapat kita lihat bahwa tabnya sudah dapat bergerak. Selanjutnya, kita akan menerapkan accordion control pada menu FAQ. Di sini kita dapat langsung mendrag widget dynamic panel, lalu sesuaikan ukurannya. Jangan lupa untuk memberikan nama dynamic panelnya dengan accordion control. Lalu, double klik widget dynamic panel yang sudah kita drag. Di sini kita sudah berada pada state yang pertama. Di dalam state pertama, kita akan mengisinya dengan list pertanyaan beserta jawaban yang sering ditanyakan oleh para pengguna Mabels. Untuk pertanyaannya, di sini saya menggunakan widget box. Saya drag, lalu isi dengan pertanyaan, apakah semua yang ada di Mabels merupakan fixed promotion atau masih dapat berubah. Atur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah, untuk jawabannya saya menggunakan widget paragraf untuk menghemat waktu. Lalu, ini merupakan pertanyaan yang pertama. Tambahkan widget box kembali, lalu isi dengan pertanyaan. Bagaimana cara melakukan pemesanan produk di Mabels? Untuk jawabannya, saya menggunakan widget paragraf lagi. Jika sudah, jangan lupa untuk memberikan nama untuk setiap widgetnya. Contohnya, untuk widget yang pertanyaan pertama, di sini kita berikan nama pertanyaan 1. Untuk jawabannya juga pertanyaan 2, lalu jawaban 2. Memberikan nama seperti ini akan memudahkan kita dalam mencari widget yang nantinya kita akan tuju. Jika sudah, nantinya kita akan membuat ketika kita mengklik pertanyaan yang pertama, maka jawabannya akan muncul. Di sini kita perlu mengatur jawaban menjadi tersembunyi. Kita klik jawaban yang pertama, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih set hidden. Jika sudah, tarik pertanyaan yang kedua tepat di bawah pertanyaan yang pertama. Lalu kita atur jawaban yang kedua menjadi tersembunyi seperti jawaban yang pertama. Jika kedua jawaban sudah diatur menjadi set hidden, maka kita klik widget pertanyaan pertama, lalu kita berikan interaksi di New Interactions, lalu pilih Click or Tap. Di sini, untuk menampilkan jawabannya, maka kita perlu memilih widget action Show or Hide. Lalu kita pilih jawaban yang pertama. Di sini, kita tidak hanya menampilkan jawaban untuk pertanyaan yang pertama, namun kita akan membuat fitur accordion control, di mana fitur tersebut memerlukan yang namanya toggle visibility. Di sini kita perlu memilih yang toggle, lalu untuk animation-nya itu adalah slide down, lalu kita klik more option. Ketika kita mengklik yang none, maka ada pilihan push or pull widget, di mana ketika kita memilih push pull widget ini akan mendorong widget yang ada di bawahnya. Sehingga ketika kita menampilkan jawaban yang pertama, secara otomatis pertanyaan kedua akan terdorong ke bawah. Di sini kita memberikan efek swing, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita dapat mempreviewnya. Ketika kita preview dan kita mengklik pertanyaan yang pertama, maka jawabannya akan muncul, namun untuk pertanyaan yang kedua akan terdorong ke bawah. Untuk widget pertanyaan kedua juga kita perlu memberikan interaksi seperti pertanyaan yang pertama.
Jika sudah, maka materi untuk accordion control dan tab control sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pembuatan scroll bar menggunakan dynamic panel. Pertama, kita drag dynamic panel. Lalu, kita double klik dynamic panel yang sudah kita drag. Di dalam set yang pertama, kita masukkan kembali dynamic panel. Dan buat ukuran dynamic panel yang kedua lebih besar daripada ukuran dynamic panel yang pertama. Jika sudah, kita double klik dynamic panel yang kedua. Di sini kita dapat memasukkan konten yang sudah kita siapkan. Contohnya saya memasukkan paragraf dan atur ukuran paragraf melebihi ukuran dari dynamic panelnya. Jika sudah, kita dapat meng-close dynamic panel yang kedua. Lalu kita double klik dynamic panel yang pertama. Lalu di dalam sini kita klik kanan. Lalu kita pilih scroll bar, terus pilih scroll vertikal. Sehingga scroll barnya sudah muncul. Lalu kita close. Ketika kita close dan kita lihat di sini, batang dari scroll bar tidak terlihat. Itulah sebabnya kita menumpuk dua dynamic panel supaya batang dari scroll bar yang tadi tidak terlihat. Ketika kita lihat outline-nya, maka terdapat dua dynamic panel, di mana state pertama dari dynamic panel yang pertama berisi dynamic panel kedua. Dan konten dari dynamic panel berada pada dynamic panel yang kedua. Jika kita preview, maka scroll bar sudah dapat dijalankan. Sekian penjelasan saya mengenai dynamic panel 1 dan 2, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.